Halo teman-teman, Shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Tentunya sehat semua kan? Puji Tuhan. Pada saat kali ini kita bisa berkumpul bersama. Kita akan melakukan ibadah minggu. Dan sebelum kita memulai ibadah minggu kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur sekali Bapa, pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan kami akan memulai ibadah minggu kali ini. Bapa, kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir dengan keadaan yang baik Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Untuk mengawali ibadah kita kali ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Baiklah teman-teman yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menguli firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji menekan nama-Mu, serta mendengarkan firman yang kudus. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama mengumuli sebagian firman-Mu dalam kebenaran ini Tuhan, kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang kami renungkan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berfirman ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus dengan kidung nyanyian Yesus Sayang Padaku. Bacaan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a yang demikian bunyinya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya,
akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana ada dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dan masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tetapi banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah oleh selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Selamat pagi, shalom teman-teman remaja. Apa kabar? Luar biasa. Baik, kita bersama-sama tadi sudah membaca sebagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Nah, teman-teman remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia, setiap kehidupan manusia pastilah mempunyai sebuah rencana ataupun keinginan. Ya, demikian juga saya dengan kamu. Ya, kamu dan saya pun juga mempunyai sebuah keinginan atau rencana-rencana. Meskipun rencana yang kita alami kadang-kadang di luar kemampuan kita, kadang-kadang rencana yang kita inginkan tidak terjadi, tidak terrealisasi dengan baik. Bahkan tidak jarang rencana dan keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti juga bacaan kita pada saat ini. Kalau kita lihat, kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi, di mana Saulus dipanggil Tuhan untuk bisa bertobat. Ya, nah, dalam bacaan kita pada saat ini, Saulus dengan berhati yang berkobar-kobar, sebenarnya dia itu ingin punya rencana untuk menghancurkan pengikut Kristus. Dia dengan semangat, dia dengan api yang membara dalam hatinya, dia menginginkan itu. Sehingga apa? Dia berusaha ke Mahkamah Agung, berusaha ke imam untuk meminta surat. Dengan berbekal surat yang diberikan oleh Imam Agung, akhirnya Paulus pun mengejar orang-orang Kristen. Dia mencari laki-laki ataupun perempuan untuk ditangkap dan dikembalikan ke Yerusalem. Namun apa yang terjadi teman-teman yang terkasih? Kita baca tadi, dalam bacaan tadi apa yang terjadi? Di tengah jalan, pada saat Saulus pergi ke Damsyik, di tengah jalan terjadi sesuatu yang dia tidak rencanakan. Ada sinar yang menerangi Saulus, sehingga Saulus tersungkur. Akhirnya apa? Dia tidak bisa melihat dan dia buta. Selama berapa hari?
selama 3 hari 3 malam. Nah, namun apa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah kejadian-kejadian itu seringkali kita pun juga demikian. Apa yang kita inginkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita rencanakan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti pada saat ini, ya, kalau kita melihat terjadinya COVID-19, ya, 19, ya, itu di luar kemampuan kita. Sehingga apa yang kita rencanakan, misalnya kan tadi, nanti kita akan mengadakan Paskah, kita sudah membuat anggaran, sudah rencana-rencana, namun kenyataannya gagal total. Demikian juga dengan dalam keluarga kalian. Keluarga mama papa kalian terus berusaha, nanti ini mau lebaran, mau apa kita mau ke rumah nenek, sudah pesan tiket untuk pergi ke luar kota. Namun apa yang terjadi? Semuanya gagal total. Nah, ada yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semacam terkasih. Namun di balik semua peristiwa yang dialami oleh Saulus, demikian juga dengan Saulus itu, ada sebuah rencana yang Tuhan inginkan terhadap Saulus, di mana Saulus yang ingin menghancurkan pengikut Kristus, akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Ada sebuah rencana yang indah, yang Saulus sendiri tidak bisa terbayangkan. Demikian juga dengan kita. Di saat ada COVID pandemi pada saat ini, rencana keinginan kita, sudah banyak sekali hal yang kita rencanakan. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semuanya gagal total. Karena apa? Ada pandemi ini. Tapi kita percaya, di balik semua peristiwa, di balik semua kejadian-kejadian kita alami pada saat ini, Tuhan pasti punya rencana yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Meskipun kalian saat ini sedang belajar online, sedang ibadah online, ya kan? Tidak kemungkinan kita menjadi kecewa, capek, bete, males aku, enggak aku. Ya kan? Kita merasa kesal. Namun di balik semua peristiwa, pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma 8, ayat yang ke-28. Ayo kita sama-sama buka yuk. Yuk, kita sama-sama buka dalam Roma 8, ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saulus dipanggil Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Dari yang jahat menjadi yang baik. Ada sebuah perubahan dalam dirinya. Ada sebuah fenomena dalam hidupnya. Akhirnya Paulus menjadi orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Di saat kita mengalami resah, gelisah, marah dengan keadaan kita, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, kamu, dan semua bangsa dan seluruh dunia ini, untuk kebaikan kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Mari kita kumpulkan persembahan dengan diri pujian betapa kita tidak bersyukur. Oke teman-teman, tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa atas anugerah dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampu melindungi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dari teror virus corona pada saat ini ya Bapak. Dan ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKJW ya Bapak, kiranya Tuhan
melindungi gereja kami dan semua warga GKJW ya Bapak, karena kami mempunyai kerinduan untuk kami dapat berkumpul dan bertemu saudara kami di gereja ya Tuhan. Dan ya Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan persembahan yang telah kami kumpulkan. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan kami semua ya Bapak, untuk masa depan kami, anak-anakmu remaja ya Tuhan, kami serahkan semua masa depan kami ke dalam karya tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, dan yang jauh kurang sempurna ini hanya kami paralaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita tiba di akhir ibadah kita pada saat ini, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta bersama Roh Kudus turut berkati kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan lagu Aku Anak GKJW.